Makanya jangan mikir saya beli saham hari ini, saya merem nanti kaya. Ya nggak juga sih. Tapi di kripto tuh lebih ganas lagi. Saya pernah dibilang setan waktu promosi kripto. Ada yang waktu nakut-nakutin, waduh Pak, perang tarik habis deh kita, nggak bisa lagi invest Bitcoin. Berapa bulan kemudian Bitcoin mau tambah itu? Waduh. Gua Radit, Gua Mike. Selamat datang di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, jadi Pak William, apa kabarnya Pak? Ya begitulah, baik. To be honest, kita sekantor ya Pak ya? Yes. Tapi pertama kali Bapak ada di podcast ini gitu ya? Iya dong. Iya baru aja, kita baru mulai satu episode kemarin ya, langsung tiba-tiba kayak udah lama aja gitu kan? Mungkin bisa kita kenalin dulu Pak Williamnya sih. Boleh. Pak William, bisa kenalkan diri dulu Pak William, siapa? Sini. Halo semuanya, Skymates. Sebenarnya kalian sudah berapa kali lihat saya selalu di Samuel Sekuritas. Saya lebih banyak aktif sekuritas dulu. Lalu berapa tahun terakhir baru ini jadi direksi di Samuel Crypto Indonesia. Dan memang sekarang ini kita di studio yang baru ini yang HR. Kayak saya didapat opportunity untuk mengisi acara juga untuk talk show kali ini bersama tim Samuel Crypto Indonesia. Nah ini menarik sih nih, karena dalam beberapa hari terakhir kita ngelihat ada pergerakan yang cukup kuat, di mana sentimen market kripto itu sudah mulai kembali bullish. Dan saya percaya ini baru awal, kita baru saya masuk dari second semester 2025. Jadi walaupun sekarang ini ada sedikit ketahan, ada sedikit stagnansi, mungkin dorong koreksi minor profit taking, saya sih ngelihat kalau untuk sentimen akhir tahun, ya kripto mulai dari Bitcoin ini akan bergerak. Lalu altcoin yang masih sedikit lagging menurut saya baru akan menyusul itu. Paling lambat dalam 1 sampai 3 bulan dari kuartal ini, kripto baru beneran pulih. Jadi tetap pantau terus ya market kripto semua teman-teman Skymates. Oke, Pak, ngomong-ngomong soal market kripto nih Pak ya. Yes. Kan Bapak nih orangnya udah lama nih Pak ya, melihat pergerakan pasar Pak. Yes. Dari saham, kripto, all aset ya bro ya. Yes. Everything. Kalau boleh kita kasih tahu juga nih, Pak William salah satu pemegang Chartered Market Technician ya Pak ya, CMT di Indonesia. Dari kurang lebih berapa orang Pak ya? 3-4 orang ya Pak ya? Ya, 3-4 orang. Jadi IMW itu nggak ada nggak aktif. Jadi yang kebanyakan malah itu sampai sekarang ya saya dan 1-2 orang lagi. Jadi Bapak salah satunya gitu ya? Yes. Bener-bener eksklusif banget nih di podcast kali ini men. Yes. Tadi kan Pak William bilang ke kita nih, ini opportunity-nya Pak William. Kebalik nggak sih men? Ini opportunity kita loh. Opportunity kita. Bisa interview Pak William loh ini. Terima The kasih. maestro loh. Maestro of Samuel Crypto. And also juga Pak William juga sebagai Chief Marketing Officer di Samuel Crypto. Yes. Kita balik lagi kali bro ya, Boleh, ngomong-ngomong langsung soal market kali lanjut bro ke ya. market. Kira-kira Pak, kita kan tahu ya Pak ya, Bitcoin ini all time high. Yes. Baru kita di podcast terakhir all time high di harga berapa ya bro? 115 ya? 120-an ya bro ya? Kurang lebih 120. Dan sekarang dia sedang konsolidasi lah ya, menuju all time high lagi gitu kan. Nah menurut pandangan Pak William nih Pak, kira-kira apakah masih ada potensi Pak dari market Bitcoin sendiri Pak, dari Bitcoin sendiri, apakah dia masih ada potensi untuk leg up lagi ke atas, dan target price Bapak berapa ya Pak ya untuk Bitcoin? Well, ini menarik ya. Kalau kita bicara untuk pergerakan kripto, dan memang ini dari Bitcoin, saya percaya sampai akhir tahun ya, kita masih ada opportunity untuk invest di Bitcoin. Karena gini, target saya tuh kalau untuk komunitas kripto, sebenarnya relatif konservatif. Jadi saya masih taruh target itu yang masih agak rendah di 150.000. Tapi kalau kita ngelihat itu komunitas kripto nasional dan internasional, target mereka tuh sudah tinggi-tinggi. Mereka tuh sudah paling rendah saya lihat tuh kebanyakan dari $200.000 tuh minimal. 250.000 ya saya tahu beberapa komunitas investor kripto yang menaruh target di sana. Kalau kita meninjau menggunakan indikator rainbow chart, sebenarnya target akhir tahun tuh sangat tinggi di $400.000. Tapi saya tidak suka ya kalau kita sampai menjual impian yang berlebih-lebihan, makanya saya masih konservatif. Kita masih ada waktu menurut saya sampai ya kuartal 4 kalau untuk melihat extended dari bullish sentiment di kripto ini. Nah, tapi sekali lagi ingat ya, kita baru bicara kripto dari Bitcoin. Yang kadang-kadang kawan-kawan Skymates itu lupa, pergerakan kripto itu tidak serentak. Ada jutaan koin available seluruh dunia. Market cap paling gede ya Bitcoin, makanya kita selalu mantau dari Bitcoin dulu. Tetapi apakah market itu akan serentak bergerak dengan Bitcoin? Sebenarnya sih tidak. Makanya ini yang kadang-kadang orang kelupaan, non-Bitcoin itu gerakannya nggak serentak. Dan kebanyakan itu sedikit lagging, sedikit tertinggal. Makanya saya kasih waktu tuh sampai akhir tahun kalau untuk kripto. Nggak bisa dia bilang hari ini Bitcoin terbang 10%. Semua koin harus terbang 10%. Iyalah, Ya nggak susah ya, Pak, begitu. ya, kayak gitu. Nggak gitu. Tapi kalau Bitcoin udah terbang 10% dan kita percaya sentimennya itu sampai 6 tahun,
Non Bitcoin, kita bicara altcoin ya. Jadi bicara itu ya middle cap, yang small cap, atau yang benar-benar main coin. Terbangnya itu bakal berkali-kali lipat dari Bitcoin. Sini kuncinya. Jadi kalau kita percaya kripto secara keseluruhan pulih, benar, kita mulai dari Bitcoin, tapi nggak boleh hanya fokus di Bitcoin. Malah itu akan kelewatan. Ada beberapa alasan kenapa kita nggak bisa ya fokus Bitcoin, tapi intinya adalah kita juga harus diversify ya ke koin-koin yang lebih agresif dari Bitcoin. Itu aja sih sementara. Oke. Oh iya Pak, ini kan BTC dominance-nya kan kita mulai turun nih, dan juga Ethereum mulai breakout. Nah ini kan sepertinya mengundang exposure dari investor-investor retail yang awam mungkin. Menurut pandangan Bapak sebagai seorang analis, apa sih kiat untuk para investor pemula untuk menganalisa let's say Bitcoin atau Ethereum untuk masuk? Iya, metodenya ya bro ya. Metode ya. Jadi saya ini kan orang teknikal udah lama ya. Saya itu mulai masuk di, kalau dari investor awam yang amatir yang bukan profesional, saya mulai dari tahun 2007. Saya mulai masuk profesional itu 2014, itu dari saham sekuritas. Dan sekarang ini selama berapa tahun terakhir saya sudah di dunia kripto. Jadi bisa dibilang sih pengalaman saya sebagai investor dan juga analis itu ada. Jadi kalau menurut saya sih pengalaman saya sebagai orang awam, kita tuh kesalahan yang utama sebagai investor retail, biasanya mereka langsung cepokin semua indikator ke dalam chart. Saya pernah ngeliat itu teman, ya dia juga analis teknikal. Nah, cuma analis teknikalnya ini ya sorry to say abal-abal karena semua indikator dia masukin ya, Pak, sampai ya? saya udah nggak bisa lihat lagi ini chartnya apa. Yang pada endingnya nggak bisa dibaca itu nggak Pak bisa ya? Dan celakai lagi sinyal jadi conflicting karena kan indikator itu beda-beda ya tujuannya apa itu dipakai. Kalau semua ditaruh malah nggak ada lagi artinya, semua jadi random. Ada yang lebih lucu lagi Pak, jadi dari banyak signal yang mereka pasang itu, indikator yang mereka pasang, dia tuh tebak-tebakan Pak. Misalkan mereka pasang 100 indikator Pak, 56 indikator ini menunjukkan naik, akhirnya buy. Tapi kalau misalkan 56 indikator turun, dia akhirnya sell gitu kan. Jadi mereka tebak-tebakan gitu loh Pak cara main. Kan. Itu salah satu kesalahan yang umum dilakukan ya oleh investor retail. Kalau diperhatikan itu orang-orang yang profesional, umumnya mereka tuh sedikit sekali indikatornya. Sedikit tapi benar-benar paham. Sangat-sangat paham. Jadi masternya itu banyak, mungkin kayak Bruce Lee ya. Bruce Lee udah bilang kan, kalau kamu tuh mau berantem sama orangnya tahu 10.000 jurus tapi cuma latihan sekali, itu mah cemen. Saya malah takut kalau cuma tahu satu lawan, cuma tahu satu jurus, tapi latihannya 10.000 kali, ya mati saya kalau lawan orang kayak gitu. Konsistensi is key ya Pak ya? Yes, konsistensi satu, dan yang kedua, kita butuh reinforce feedback. Maksudnya gini, pernah dengar nggak? Ini kalau kita mau menguasai sesuatu, katanya sih ada aturan 10.000 jam, ya 10,000 hour, master something. Itu sebenarnya kurang tepat ya. Kalau kamu belajar 10.000 jam, tapi kagak ada feedback buat improve, yang kamu lakukan tuh cuma 10.000 jadi orang tolol. 10.000 jam, siapa yang ngajarin? Gak tahu. Tapi kayak kamu nanam pohon, tapi kamu nggak paham tuh tanah itu kaca. Kamu tahu 10.000 jam nunggu juga nggak tumbuh-tumbuh. Nah ini yang orang suka salah. Oh saya belajar 10.000 jam sendiri pasti jadi jago. No, misalnya 10.000 jam kau cuma buang-buang waktu. Jadi harus re-evaluate juga ya Pak yes, ya? Re-evaluate-nya itu yang kelupaan. Ini yang sulit. Re-evaluate-nya dari mana? Ya re-evaluate-nya itu betul pertama feedback dari mentor ya. Betul. Nah, ini berarti mentornya itu yang kayak gimana? Ini yang sulit. Karena kebanyakan orang itu cara belajarnya itu bisa dibilang tuh kayak American Way. American Way itu gimana? Kamu belajar sendiri, kamu cari sumber sendiri, kamu nggak usah lah sampai berguru ke sana sendiri, kamu benar-benar improve sendiri. Itu bisa, tapi selalu ada tapi ya, selalu ada tapi. Itu bergantung karakter orangnya. Kebanyakan orang itu sebenarnya nggak jujur. Kalau kamu belajar, kamu tahu dari mana kamu improve. Kadang-kadang kamu mikir, ini udah lebih bagus dari sebelumnya. Tahu dari mana kau lebih bagus dari sebelumnya kalau nggak ada penilaian objektif? Padahal kita pasti subjektif dong. Saya udah lebih bagus kok. Saya nanam benih di kaca. Oh ini udah lebih bagus lah. Saya geser sini lah. Ini jadi kotak-kotak lah. Ini udah bikin bertumpuk lah. Udah saya siram tiap hari. Mau 10.000 jam, 100.000 jam, sampai 1 juta jam juga nggak bakal tumbuh pohon. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Kamu nggak nanam pohon di kaca. Kamu nanam pohon di tanah. Jadi kuncinya adalah kita punya mentor dan kita harus melakukan evaluasi. Yes, evaluasi. Itu yang sulit. Itu jadi kalau itu jalannya bener 10.000 jam ada kemajuan. Saya nggak bilang pasti master ya, pasti jago, pasti jadi expert karena
sebenarnya kalau mau jujur ya tiap-tiap orang kan beda-beda ya skillnya. Ada orang yang memang jenius di satu sisi, tapi di sisi itu dia nggak jago. Jadi 10.000 jam tuh bisa dibilang tuh karena analogi kalau kita balik technical, kayak kamu narik dari support dan resisten, ya. Orang banyak yang kebablasan mikir support resisten tuh harus satu garis yang saklek selama-lamanya. Pada prakteknya sih support resisten itu sebenarnya suka bleber, suka bergeser-geser. Makanya setiap kali ada pergerakan, setiap kali ada dinamika yang berubah dari supply and demand, kita adjust support resistennya. Nah, dulu saya pernah diajarin ke mentor saya, kalau belajar technical itu, kalau kamu udah nentuin satu support, satu resisten, itu sampai ke masa depan, itu bakal terus dihormatin. Nah, cuma seiring saya pengalaman sendiri ya, kan dia udah ngajarin, saya udah dikasih tahu caranya. Tapi seiring saya terapin itu, saya nemuin satu hal. Support resistennya itu pasti akan ke-adjust. Yes, ke-adjust. Kok nggak bisa bilang, oh pas tahun 1990 support BCA itu pernah di 100 perak. Selalu bergerak ya. Terus sekarang di tahun 2025 saya hanya mau invest BCA kalau jatuh 100 perak. Ya good luck deh. Kau nggak akan pernah invest sampai mati menurut saya itu. Ya intinya kita jangan buat chart itu mengikuti perintah kita gitu ya. Kita yang harus mengikuti chart itu. Karena memang keadaan dinamis men gitu. Kemarin kita lihat Bitcoin, rally, tiba-tiba ada berita ya kan. Trump bilang katanya nggak jadi mecat si Powell gitu kan, akhirnya agak sedikit correction gitu dan sebagainya kan. Ya pada endingnya bukan gimana caranya chart ngikut kita Pak, gitu, tapi kita ngikutin si chart karena adalah chart itu adalah guru terbaik ya Pak ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Pak, kita balik lagi deh Pak, ngomong-ngomong soal kripto ini Pak. Tadi kan Bro Michael ini udah bahas soal apa tuh namanya BTC dominance ya Bro ya. ETH naik ya kan, terus juga BTC juga ikut naik, altcoin naik. Ngomong-ngomong soal altcoin Pak, apakah Bapak melihat Pak, ada tanda-tanda altcoin season mulai? Yes, saya ngelihat sih memang sudah mulai ada arahnya itu, altcoin season itu benar. Ini menarik ya, tadi di awal-awal saya sempat bilang, Bitcoin itu adalah leading indicator. Jadi kalau kripto gerak, mulai dari Bitcoin dulu, Bitcoin gerak baru yang lain pulih. Saya memperhatikan dari beberapa altcoin, setelah Bitcoin all time high, ini kebanyakan itu sudah mulai bergerak dari level support di bawah. Sudah mulai ada rounding, sudah mulai ada double bottom, sudah mulai ada reversal pattern yang besar. Saya bicara besar ini maksudnya gimana ya? Maksudnya itu bukan saya ngelihat di time frame detik atau menit. Saya bicara itu time frame-nya daily, weekly, sampai monthly. Jadi itu kelihatan banget reversal pattern tuh udah mulai kebentuk. Jadi kalau kita bicara itu ya mid cap ya, kayak nggak bicara yang sangat-sangat small cap, yang itu chartnya emang rada ajaib. Tapi kalau kita bicara yang mid cap, kita bisa top 20, top 50 gitu, dari coin market cap, di sahabat-sahabat Saimit bisa cek sendiri. Kebanyakan itu mereka sudah bergerak dari reversal bottom. Sudah mulai bergerak dari reversal bottom pattern yang ada di bawah. Artinya, menurut saya sih dalam waktu dekat, paling lambat sih 1 bulan. Kalau saya bilang kan antara 1-3 bulan bisa altcoin itu gerak. Kita akan ngelihat beberapa altcoin ini juga akan all time high. Beberapa, nggak semua ya, karena namanya altcoin udah jutaan koin, pas semuanya all time high ya nggak juga. Oh iya Pak, ada sektor-sektor yang diunggulkan ya, yang mungkin menurut Bapak, kayaknya sektor ini menarik untuk nanti kita perhatikan. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya sih nggak terlalu fokus di sektor ya. Saya lebih tertarik itu kalau saya, jadi ini kan pendekatan saya, jadi bisa aja beda-beda. Kalau pendekatan saya tuh saya lebih suka ngelihat dari market cap-nya langsung. Karena bisa kamu mau fokus itu di sektoral kayak apa misalnya RWA tuh, RWA atau DeFi. Nah, cuma kalau pendekatan saya lebih percaya market cap-nya itu yang bakal nunjukin apakah pergerakan dari kripto ini bakal extended atau tidak. Nah, tadi kan sempat ditanya, ini kayaknya sudah mau mulai masuk alt season. Yes, saya ngelihat itu dari market cap koin-koinnya ini, dari top 20, top 50, semuanya itu sudah mulai ada tanda pergerakan. Ini menarik ya. Kenapa saya tuh nggak fokus di sektor? Sebenarnya sih bisa saya fokus di sektor, cuma ada beberapa bias saya. Pertama, memang saya pengalaman di kripto tuh belum terlalu banyak, jadi saya lebih tertarik tuh melihat market cap. Dan yang kedua, saya ngelihat dinamika kripto itu gimana ya? Lebih ke arah monopolistik. Monopolistik tuh gimana? Oh, gimana tuh, Bro? Well, ini pendekatannya bukan pure term yang tepat ya. Ini lebih kayak personal objektif saya aja. Jadi ini jangan dianggap karena Pak William ngomong gitu, berarti ini seluruh dunia mikir gitu. Disclaimer ya teman-teman semuanya, tetap di your ya. Do your own research and juga NFA pokoknya. Not financial advice. Karena kalau dari pengalaman saya ya,
pergerakan kripto itu umumnya monopolistik. Dominan dari Bitcoin itu jelas, tapi sekali Bitcoinnya gerak, kecenderungan semuanya tuh gerak. Cuma ada satu kelemahan, kalau kita invest di kripto, ketika Bitcoinnya nggak gerak, kebanyakan koin tuh mati. Drop, mati. Silakan kalau pilih sektor apapun, sektornya nggak gerak. Saya memperhatiin ini dari pengalaman saya yang sebenarnya belum terlalu panjang. Misalnya dalam satu tahun itu 12 bulan. Kebanyakan orang mikir 12 bulan itu berarti setiap bulan tuh gampang lah. Saya tinggal ngelihat dia gerak kenceng, saya ride ini the wave, saya keren merem, saya jadi kaya. Well, pada prakteknya ya, saya ngelihat itu kripto itu kebanyakan diem, stagnan, kebanyakan diem. Sebenarnya di saham juga sama, saham juga nggak gerak kan tiap hari ya. Yeah, of course. Yes, of course. makanya jangan mikir saya beli saham hari ini, saya merem nanti kaya. Ya nggak juga sih. Tapi di kripto tuh lebih ganas lagi. Kalau kripto lagi diem, beneran tuh diemnya parah, bener diem. Atau kita kayak kena waterboarding gitu, ditetes-tetesin air dan kita nggak bisa berkutik. Tapi menarik tadi Bapak bilang bahwa Bapak lebih suka menganalisa lewat market cap. Yes. Mungkin di range market cap berapa yang nanti akan outperform? Well, ini sebenarnya sih kalau dari market cap yang paling mudah sih saya ngeliat dari top 100 itu kebanyakan sudah Di coinmarketcap.com itu ya? Oh, I see. Oke. Jadi kawan-kawan kalau bingung, kenapa saya selalu ngacu coinmarketcap? Karena kebanyakan data statistiknya saya cukup lengkap. Jadi kalau kawan-kawan di Samuel Crypto Indonesia, saya, Radit, Michael, kita juga biasa melihat coinmarketcap untuk quick glimpse lah, kondisi quick glimpse, di mana itu kondisi koin yang terbaru berdasarkan statistik dasar ya. Itu sangat basic loh. Dari awal tuh langsung kelihatan. Iya. Umumnya tuh dari top 100 itu akan kelihatan arah marketnya itu gimana. Mau top yang berikutnya top 200, 300, 500 sebenarnya itu bisa, cuma makin ke bawah tuh semakin agresif, Yes. dan ya seperti biasa seperti halnya saham, likuiditasnya juga nggak sekencang di atas tinggi. Ada satu lagi sih, tapi apa itu berarti kalau udah di atas itu pasti aman? Oh ini ada juga nih, Nggak juga. saya nggak juga. Yang namanya kripto itu nggak ada kepastian ya. Kemarin itu sebenarnya baru minggu lalu ada klien yang ngobrol ke saya, Pak William, ini kan Bapak waktu itu sempat ngajarin technical, ada kelas SSGFA itu di Samuel Crypto, ada kerjasama Samuel Sekuritas, Samuel Group. Itu bagi yang tertarik silakan hubungi kita. Boleh. Tiap tahun kita buka kok. Buat Ada teman-teman juga nih. yang mau belajar. Nah, ada pertanyaan ke saya di luar kelas. Saya kan ngajarin basic technical. Jadi di luar kelas tuh yang nanya saya, Pak, saya mau invest. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya dengar kalau pakai leverage itu cepet kaya. Oke. Ini harus digarisbawahi nih Pak, leverage ini Pak, gitu kan. Yes. Tergantung tujuannya mereka gitu kan. Oke, Pak William dulu deh, gimana menurut Pak William tuh buat leverage? Well, pertama jangan mikir leverage dulu, tapi mindset cepet kayanya ini kayaknya yang udah harus diperbaiki. Harus dulu deh. diperbaiki. Ya, tadi pertanyaan kita sempat bahas kalau investor pemula gimana ya? Saya nggak saranin pakai leverage loh untuk investor pemula. Iya. Bahaya. Sebenarnya jujur ya Pak William dan Bro Michael juga ya, sebenarnya leverage ini tuh tergantung dari si pemakainya sebenarnya gitu. Yes. Ada banyak pemakai yang menggunakan leverage ini untuk menggandakan keuntungan, Yes, gitu kan. betul. Which is kembali lagi itu spekulatif ya Pak ya. Memang spekulatif. Dan kita nggak sarankan lah untuk melakukan hal tersebut gini. Cuman kalau misalkan kita pengen melakukan leverage ini sebagai pendekatan untuk meminimalisir modal kita ataupun membuka posisi tapi dengan modal kecil, itu bisa loh dengan leverage. Aku kasih contoh coba ya Pak ya. Misalkan contoh, biasanya kita beli satu koin ini, Bitcoin Pak, 1 juta. Yes. Kalau misalkan kita di spot market 1 juta hilang kan buat Bitcoin doang gitu Pak. Yes. Tapi kalau kita di futures market kita pakai leverage 100 kali, we only need like $1 doang gitu untuk trading $100 di Bitcoin gitu kan. Sisa $99 untuk apa? Untuk jadi kolateral gitu kan. Nah, $99 itu bisa jadi untuk kolateral, bisa jadi untuk open posisi yang lain dan sebagainya, kayak gitu. Jadi SkyMed di sini kalau misalkan memang mempunyai skill yang sangat tinggi seperti Pak William gitu, which is Pak William udah experience lama juga nih di technical kayak gitu kan. Teman-teman semuanya bisa juga menggunakan fitur leverage ini. Tapi jangan sampai untuk menggandakan keuntungan. Nah, benar. Pola pikirnya jangan seperti itu. Tapi untuk apa? Ya untuk mendiversifikasi gitu ya men ya. Misalkan dengan tadi yang gue cerita itu, lu masuk $100, tapi di kalau spot market cuma satu kan. Kalau misalkan di futures market ya mungkin bisa banyak posisi gitu kan dengan takaran yang benar-benar tertakar gitu. Leverage as a tool lah. Ya pokoknya jangan terlalu over leverage dan juga jangan over margin juga gitu. Saya tambahan sedikit ya. Leverage itu benar menggandakan keuntungan.
Tapi ini pisau bermata dua loh. Betul. Kalau kita bicara menggandakan keuntungan, itu berarti kita juga harus siap menggandakan kerugian. Kerugian. Betul. Betul sekali, Pak. Nah, dan leverage itu sebenarnya hanyalah istilah keren di dunia finance untuk utang. Yes. Utang. Siapa yang ngutangin? Ya perusahaan brokerage-nya. Iya, Perusahaan brokerage-nya mempercayakan kepada nasabah. Oke, kamu kan uangnya dikit. Ini kita pinjamkan uang untuk kamu invest. Nanti kalau sudah selesai kamu pakai, kembali lagi ke kita. Kalau misal kamu untung, ya udah untungnya buat kamu. Paling kita minta biaya komisi segala macam dipotong-potong. Hitungannya tuh agak ribet, tapi idenya kurang lebih begitu. Perusahaan brokerage apapun akan mempercayakan uang ke nasabahnya supaya mereka bisa invest lebih banyak. Yes. Tapi hati-hati loh, perusahaan minjemin itu juga nggak mau rugi ya. Kalau misalnya posisi kalian gitu turun terlalu dalam, perusahaannya akan melihat, wah nasabah ini sudah nggak bisa dipercaya ini. Nggak bisa ditolong ya Pak ya? Bisa ditolong. Mereka akan tarik uangnya. Uang yang memang punya mereka dong, tapi nggak, itu utang ya, utang. Jadi mereka lihat, wah ini gawat nih kalau biarin terus, ini saya tarik. Tapi masalahnya adalah perusahaan itu pasti akan menarik uang mereka kan, uang mereka. Kalau nasabah uangnya habis karena trading, ya itu urusan nasabah, bukan urusan mereka. Makanya banyak itu nasabah yang saya juga kasihan sih, karena mereka tuh nggak paham kayak leverage. Saya nggak usah sebut lah beberapa kasus belakangan, tapi itu santer ya belah ini. Kliennya sebenarnya nggak paham dia pakai leverage. Saya nggak tahu kenapa dia nggak paham, tapi dia pakai. Ada yang kayak gitu. Kemungkinan waktu dia ngisi dokumen, dia langsung tanda tangan aja. Karena ya kita jujur lah, kalau dokumen terlalu tebal biasanya kita juga nggak baca. Kita langsung terima ya, tanda tangan sudah saya percaya aja sama kamu. Nggak mau repot lah. Cuma masalahnya kalau di dunia finance, dokumen yang ada leverage-nya itu, kalau sudah ditandatangan ya sudah, berarti ya memang nggak salah perusahaannya kasih ke kalian, kasih untuk dipakai. Betul. Nah, ini banyak sekali ternyata klien yang nggak paham. Ketika leverage-nya itu dipakai, lalu uangnya diambil sama perusahaan. Nah, seharusnya sih memang ya kalau dari sisi regulator mereka juga minta kalau klien tuh agar baca betul-betul ya ini sebelum kalian tanda tangan. Kalau ini ternyata pakai leverage, regulator juga nggak bisa apa-apa. Ya, karena kan sebenarnya udah sah, ini udah kuasa, kalian pakai, kuasa. Kalian saya pakai leverage, saya percaya ini nggak masalah dan ini memang ini berdasarkan kemauan saya sendiri. Ya, pokoknya panjang kurang lebih itu. Atau istilahnya kalau kita tuh KYC, know your customer, makanya kalau kita di dunia crypto tuh buka akun kita selalu harus KTP, lalu kita harus ngomong ke video nih. Ada beberapa klien yang sudah berumur dikit, ini buat apa sih Pak? Saya cuma invest crypto, ngapain saya kayak KTP dan segala. Pak, ini dari regulator, memang ini kewajibannya begitu karena klien itu harus paham ini uangnya buat apa. Betul, Pak. Kalau kliennya nggak paham, memang seru juga ya kalau udah apa-apa. Iya, tapi balik lagi ya, itu kan juga tanggung jawab perusahaan juga untuk menjelaskan ke calon nasabah itu. Misalkan ada leverage atau di spot market atau gimana gitu kan. Kalau di Samuel Crypto sih kita menjelaskan semua apapun itu selengkap dan juga secara transparan kayak gitu. Kita detail. Sama benernya sih, saya mau jujur ya, kalau di Samuel Crypto kita memang orang-orangnya lebih konservatif. Kita lebih konservatif. Kita fokus di cash market, spot market. Sedangkan kalau leverage-nya itu, leverage market itu kalau kita pakai counterparty keluar, oke lah kita kasih tahu counterparty-nya kita siapa, ini. Dan mereka memang terbuka untuk pakai leverage. Tapi kalau pure langsung lewat Samuel Crypto, memang fokus kita di spot market. Jadi 1:1, pure kita tidak leverage. Iya. Oh iya Pak, ini kan kita lagi di bull market nih. Biasanya akan banyak retail yang masuk. Nah, biasanya mereka juga melakukan banyak kesalahan, termasuk dalam sisi analisanya. Mungkin bagaimana menurut Bapak atau apa sih kesalahan yang sering mereka lakukan? Karena biasanya kalau mereka udah bikin kesalahan, jadi mereka bisa narik kesimpulan, analisa teknikal ini cocok logi atau ini marketnya kayak gini. Jadi akhirnya blaming gitu ya. Padahal mereka sendiri yang salah Pak mengimplementasikan technical analysis Pak gitu loh. Ini satu kesalahan yang juga sering saya lihat ya untuk yang pemula di teknikal. Mereka nggak konsisten time frame-nya. Nggak konsisten. Misalkan saya sudah bikin analisis, saya bilang sampai akhir tahun target Bitcoin sekian, saya 150 misalnya. Anggaplah ternyata ada news yang keluar dan bikin market itu volatil, tinggi. Misalnya kemarin contoh aja ya. Misalnya Bitcoin itu all time high, menyentuh level 125.000. Lalu keluar berita yang entah kenapa bikin market jadi lesu, makin kesel. Saya misalnya
Jeremy Powell ternyata memperpanjang posisinya sebagai Iya, the itu Fed. lagi hot itu Benar. sebenarnya. Wah, oh iya, orang langsung stres. Iya, iya. Tapi apakah itu berarti analisis saya salah? Nah, enggak juga. Yang namanya tren itu di basic sekali itu, tren tuh nggak mungkin setiap hari itu naik ya, nggak mungkin Iya. tuh setiap saat naik. Pasti ada saat-saatnya koreksi-koreksi. Ada waktunya. Nah, koreksi itu seringkali dipicu kalau ada berita yang jelek. Yes. Berita jeleknya ini, triknya di sini adalah dikirim. Berita jeleknya ini efeknya sementara atau permanen. Nah, sebenarnya jarang ya berita yang efeknya permanen. Ya, Mungkin jarang. kalau saya permanen perang nuklir ya udah mati Iya, kita iya, semua. Saya juga bingung sama kripto saya kalau udah perang nuklir ya apa. Jangankan kripto, uang rupiah saya juga ngeri saya bakal siapa tetap perang nuklir. Iya, iya. Tapi kita kan sebenarnya yang namanya investor itu kan memang sebenarnya kumpulan orang yang optimis ya. Saya percaya masa depan lebih baik, makanya saya taruh uang saya di sini bakal tumbuh. Iya. Itu sebenarnya premisnya sebagai investor dong. Kalau saya nggak percaya masa depan lebih baik, saya nggak mau invest. Uangnya saya pegang terus. Conviction ya Pak ya? Conviction. Kepercayaan, Jadi betul. kalau yang namanya investor tuh nggak bisa orang yang pesimis. Kecuali kamu itu short seller. Oh, kamu tuh sebenarnya percaya masa depan tuh hancur. Kamu mau nilainya jatuh. Itu premisnya terbalik. Sedangkan kita kan nggak short. Iya, iya. Kita semua di sini adalah investor ya. Nah, ini ada satu lagi. Kalau saya ajarin juga di basic tactical, yang namanya investor itu sebenarnya adalah trader, tapi trader yang long term trader, atau kadang-kadang disebut position investor. Apa? Ya benar. Position trader Position adalah trading. investor. Position trading. Nah, cuma komunitas investor umumnya alergi kalau mereka disebut trader. Begitu ya? Iya, Oh, karena gitu, mereka Pak. mikir trader tuh hanyalah sekumpulan orang sarap yang spekulasinya gila-gilaan dan time frame itu pendek. Ya, makanya kalau saya ngomong ke komunitas investor saham, saya bilang jadi kalau untuk para position trader ini, mereka langsung ke trigger. Gitu ya? Oh, saya nggak terima ya. Saya ini investor bukan trader, Pak. Bapak kan position trading, Iya. itu investing bukan trading. Iya. Ya sudahlah, saya nggak mau capek-capek ya ngurusin, tapi tetap kalau saya ngajarin orang, saya selalu bilang investing itu adalah position trading yang memang panjang. Tapi lucunya beberapa investor ini juga munafik. Oh. Karena mereka itu walaupun long term trading ya Pak, long term position ya, tetap aja kalau ada cuan mereka pamer-pamer. Oh gitu. Seakan-akan cuannya itu untuk trading jangka pendek. Iya, iya. Nah, saya ada loh orang yang nyalahgunain DOR. Orang ini ngaku-ngaku saya investor ini, saya investor ini, saya untuk jangka panjang. Saya ini ngikut gaya Warren Buffett segala macam. Tapi setiap hari kerjaan itu pamer cuan. Waduh, Di komunitas saham saya mikir, yo itu investing apaan kalau dia tiap hari pamer cuan? Emangnya Warren Buffett tiap hari pamer cuan? Sahamnya beda-beda? Beda-beda lagi. Oh, beda-beda trader itu namanya ya bro ya? Nah, tapi dia selalu, oh enggak, saya itu Oh, bukan trader, saya itu investor. Dior dong, Dior. Dia ngomong gitu, saya mikir, ini investor apaan nih? Saya nggak usah sebut nama ya, nggak enak nih. Tapi ada, itu ada sampai berantem waktu itu. Saya ingat itu komunitas investor sama yang trader ini kan suka berantem ya. Iya. Tapi memang aneh-aneh, stylenya tuh aneh-aneh. Coba, menurut saya sih pada akhirnya kita semua kan pengennya kan cuan, Iya. cuma pendekatannya yang beda. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu lah sampai berantem yang nggak guna. Betul. Gitu. Saya justru seneng kalau market itu ada beda-beda pendekatan, karena marketnya digerak. Saya ngeri kalau semua orang itu satu tipe, artinya marketnya mati. Iya. Kalau semua orang mau nyebai, siapa yang sell? Nggak ada yang sell dong. Kalau semua yang sell, siapa yang mau buy? Justru marketnya kolaps. Mati kita. Pertanyaannya bro, lu investor atau trader men? Trader ya? Trader Juga ya, gua investor lah. Oke. Tapi gua pamer cuan dulu dikit-dikit ya. Gitu kan. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal bias nih Pak ya, ngomong-ngomong soal berantem-berantem tadi tuh Pak ya. Apakah Bapak pernah Pak mengencounter beberapa investor lah atau beberapa orang gitu Pak, Yes. yang memang kecenderungan itu ke satu aset Pak? Udah kecenderungan ke satu aset, tapi dia benci aset yang lain Pak? Gitu loh. Kira-kira Bapak pernah nggak Pak mengencounter orang-orang kayak gitu Pak? Well, saya pernah dibilang setan waktu promosi kripto. Oh iya. Bener ya, Nah, bener ya. dia bilang, aduh penipu lu, setan Waduh. lu. Ngapain lu nggak cerita-cerita kripto ke kita? Tapi kenapa sih Pak stigmanya kenapa ada orang seperti itu Pak? Jadi padahal kan aset ini kan ya ujung-ujungnya apa ya? Kita apa ya untuk dapat untung gitu ya Pak ya. Untuk dapat untung, capital gain, dividen, or apapun itulah, interest dan sebagainya gitu kan. Tapi kenapa ada satu orang atau dua orang ini yang cuman fokus di satu aset doang? Abis itu nggak apa-apa ya. Kalau fokus satu aset nggak masalah ya bro Nggak ya. masalah. Yang jadi masalah adalah dia nge-head aset yang lain. Kecenderungannya, saya nggak lihat, itu fanatik
Fanatik ya? Ya, fanatik. Kalau orang fanatik memang itu sudah overacting. Oh gitu. Overacting, dia lebay lah, kita bilang lebay, anti ini, anti itu. Padahal sebenarnya kalau kita tanya baik-baik, dia juga nggak paham. Kenapa ngomong gitu? Dia biasanya ngomong, oh karena saya dengar ini, atau saya baca ini, oh menurut si ini. Tapi kalau kita tanya lebih detail, biasanya dia belagakan. Ya nggak tahu. Ada yang lucu lagi Pak sebenarnya Pak. Kripto nggak ada valuasinya Pak. Yes. Ya, kan saya udah dibilangin setan ya sama itu masalah kripto ini. Tapi sebenarnya ya kalau kita mau jujur, pendekatan kripto tuh nggak bisa pendekatan saham. Correct. Ya. Saya dulu sempat ngambil kelas CFA, ya kelas CFA Pak? Yes. Kelas CFA. berapa tuh Pak? Saya berhenti di level 2 karena saya kehabisan Keren, waktu buat belajar. Ya. Jadi itu sempat disinggung masalah kripto. Jadi kalau CFA itu memang fokus utamanya adalah equity dan debt investment. Ya, itu makanya buku tebel-tebel gitu. Kalau Skynet pengen ngambil CFA pasti paham ya. Itu buku sebelum buku telepon. Dan kita hanya punya waktu belajar tuh 6 bulan, 1 tahun kalau level 1. Kebalik. Kalau level 1 tuh sering 6 bulan. Tapi kalau level 2 sama 3 hanya setahun, kamu harus belajar terus. Makanya biasanya tuh teman-teman saya yang serius mau ngambil CFA tuh mereka ngambil year sabbatical lah, atau ngambil cuti break dulu dari kantornya supaya bisa belajar fokus ya. Saya pikir waduh ini sih kayak terlalu berlebihan ya. Ya sudahlah, saya berhenti level 2. Ada beberapa teman saya yang profesor tuh yang ngambil, mereka serius itu sampai dapat charter holder. Tapi gini, masalahnya ya orang-orang yang misalnya itu sangat fokus di saham, mereka itu rada-rada alergi ke sesuatu yang mereka itu nggak paham. Mas, mereka nggak paham, mereka alergi. Kripto, mereka nggak paham, mereka alergi. Bahkan sebenarnya saham pun ya, benar, orang-orang investor yang sangat fokus di saham, dan saya bilang tadi ya 10.000 jam dan literally ya dengan improvement dan segala, jago, sangat paham, mereka bisa berhasil. Tapi dari pengalaman saya, banyak juga itu investor yang abal-abal tapi ikut-ikutan aja, cuma bikin rame. Ya. Saya bilang, oh saya mau ngikut gaya Warren Buffett, saya mau ikut gaya Warren Buffett, akan jadi kaya raya dari saham. Tapi masalahnya ngomong fundamentalnya pun ngaco. Saya lalu tanya baik, oke, you mau gaya Warren Buffett, kamu gaya Warren Buffett-nya itu yang sekitar tahun 50 ke 70-an, jadi masih fokus Benjamin Graham, atau 70-an ke atas, berarti kita lebih fokus dan cari market, di mana kita mencari itu perusahaan yang punya keunggulan kompetitif yang gede. Dia langsung belagabar. Ngomong apa nih orang? Ya saya kan belajar CFA, saya paham, saya ngomong. You nggak paham, you cuma denger aja tapi berusaha menggurui orang. Jadi balik lagi, tadi tuh bukannya paham, tapi fanatik aja. Fanatik terus nggak mau terima kalau dibilang pendekatannya ini sebenarnya nggak bisa. Gaya value investing Warren Buffett dengan value investing di Indonesia tuh harus dimodify, harus di-adjust. Kalau di Amerika, informasinya itu bisa dibilang itu lebih terbuka. Lebih terbuka. Warren Buffett mau beli apa, bisa lihat situsnya SEC, pasti diupdate. Karena dia kan big fund ya, big player gede. Kalau dia nggak update, dia bisa ditangkap sama SEC. Di Indonesia, sebenarnya sih OJK juga ada aturan itu, tapi informasinya lebih nggak terbuka, ya lebih nggak transparan. Lebih sulit diakses ya. Sulit diakses. Kalau namanya order flow juga ditutup sekarang. Memang alasannya itu bisa bilang, oh ini terlalu banyak data, ini nggak ada di negara lain, ini segala macam. Tapi saya ngerasa sih itu bikin market kita sebenarnya jadi nggak transparan ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak terlalu terbuka di Indonesia dibandingkan di Amerika Serikat. Atau kalau istilah kerennya, market lebih efisien ya, ketika di Indonesia itu lebih nggak efisien. Nah, tapi itu juga berarti ada peluang. Kalau market itu nggak efisien, berarti ada peluang kalau investor, oke lah, trader juga bisa memanfaatkan ketidaksimetrisan informasi ini untuk mendapatkan peluang cuan yang lebih tinggi. Yes. Memang menarik. Jadi kalau dibilang apakah Indonesia nggak mungkin lagi dari pakai gaya value investing, menurut saya sih masih bisa, tapi harus dimodify ya. Karena Indonesia itu bukan Amerika Serikat. Banyak orang yang beneran, saya punya teman yang dari Amerika Serikat ke Indonesia, dia langsung gelagapan. Beda sih, karakteristik marketnya beda. Karakteristik marketnya beda. Nggak cuma di Indonesia, literally itu emerging market itu memang lebih challenging daripada developed market. Kita tuh kayak, kalau di Amerika Serikat tuh kayak mundur lah, kayak masih tahun 80-an, 90-an kalau nggak salah, informasi segala macam ya. Literally nggak terbuka sekali. Ada perbedaan informasi, atau kalau kayak zamannya Wall Street, Gordon Gekko lah, kalau tahun 80-an gitu. Cuma sekarang ini ya tentunya ini kita semakin menuju transparansi ya, informasi juga semakin terbuka ke depan.
Cuma style generasi itu beda. Style generasi itu beda dan terus terang harus di-adjust kondisi yang di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu lain. Bahkan kalau saya misalnya saya mau invest negara lain kayak di India misalnya, India itu gede loh marketnya, jangan salah. Yes. Kita punya banyak teman investor dari India. Wah, kondisi market sana beda banget sama kita. Kita settlement 2 hari. Di India settlement hari itu selesai. Hari itu juga Gila. langsung. T plus mau selesai. Iya. Gak kayak kita T plus. Cepet ya, Cepet banget. Oh iya, Bapak tadi sempat singgung soal fundamental. Mungkin kalau di kripto itu pasti banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih fundamental kripto? Terus juga pengaruhnya, misalkan ada news dan segala macam, apalagi ini lagi all time high. Jadi bagaimana menurut Bapak? Gini. Pertama, pendekatan kripto tuh nggak bisa pakai traditional equity investment. Yes. Kita harus sepakat itu dulu ya. Karena bahkan di CFA pun, ya waktu zaman saya ya, zamannya sekarang udah berapa tahun, saya mungkin udah berubah lagi. Waktu saya ngambil CFA dulu, dibilang kripto itu adalah alternatif investment. Iya. Jadi nggak bisa, kalau you dari awal bilang harus fundamental, wah udah celaka ini. Fundamentalnya kalau ngacu ke equity investment ya nol, nggak ada. Kamu mau ngomong apa? Cash flow. Iya. Cash flow apa? Cash flow apa di Balik lagi kripto? ke episode 1 ya men ya. Cara menganalisa di kripto ini secara fundamental tuh beda dengan di saham Yes. ya. Ibarat contohnya gini dah. Lu gimana caranya ngelihat harga tanah tapi menggunakan PBV coba? Iya nggak sih? Sulit. Bener nggak Pak? Nggak Gimana bisa. caranya ngelihat harga tanah dengan cash flow coba? Nggak bisa. Susah ya Pak ya? Karena memang ini aset yang bener-bener beda gitu ya. It's different animal, different asset gitu loh. Yang mungkin nanti ke depannya akan ada beberapa metode valuasi yang mungkin sekarang belum keluar gitu kan. Karena memang kita balik lagi bro ya, sektor di kripto itu banyak banget. Ada DeFi, tadi Pak William juga sebut RWA gitu kan. Terus ada lagi soal decentralized exchange gitu kan, Exchange, centralized exchange sebagainya kayak gitu. Jadi finance. memang banyak banget lah sektor-sektor di kripto ini, dan everyday itu keep evolving terus men. Kemarin kita ngomongin AI, sekarang udah ada meme launchpad gitu kan. Oh, iya. Kemarin kita ngomongin soal decentralized social, sekarang udah ada yang buat. Siapa tuh namanya itu yang ex Twitter itu, CEO Twitter bikin BitChat men. Oh iya, betul. Iya, itu juga udah ngebuat kan. Jadi udah direalisasikan memang gitu. Pak, ngomong-ngomong soal industri kripto nih Pak. Kira-kira Pak, pengaruh-pengaruh berita nih Pak yang sedang terjadi, kondisi makroekonomi yang sedang terjadi saat ini Pak. Apa ya, kita sebutlah geopolitik tension gitu Pak ya. Trump tarif gitu kan. Jerome Powell yang tarik ulur nih antara resign atau nggak resign gini Benar. kan. Masih Terus dengan tarik-tarikan. kemarin juga ada berita baru bro, ternyata most of the istilahnya DPR lah ya di Yes. US itu tuh menolak tentang Crypto Act gitu loh Pak. What do you think Pak about the futures of crypto Pak in this world Pak gitu, and in US, in Indonesia, in this world lah pokoknya. Coba kita ngomong yang berita dulu ya, komentar saya tentang berita. Tadi mungkin Michael tadi sempat singgung, kalau apakah technical itu cocok logi ya? Yes, betul. Sebenarnya ya, kalau bilang cocok logi, saya lebih lihat analisis berita, news analyst itu yang lebih cocok lagi daripada technical. Berita itu kalau sekarang itu kita berada di zaman keterbukaan informasi. Iya. Nah sayangnya keterbukaan ini juga dibarengi dengan penurunan kualitas berita. Semua orang bisa bikin berita sekarang, literally semua. Artinya ya kualitasnya pasti menurun kalau semua orang bisa bikin. Efeknya adalah berita itu menjadi pembenaran, bukan lagi kebenaran. Atau kalau ya istilah kerennya intelektual ya echo chamber. Echo chamber, sesuatu yang kita dengar hanya karena kita mau dengar, bukan karena itu benar. Nah, misalnya nih, ini analogi ya, jadi mohon maaf kalau tersinggung. Analoginya adalah, misalnya konflik Israel-Palestina. Misalnya, saya yakin ya tuh, kebanyakan orang Indonesia itu nggak nyari berita yang objektif. Ya, orang Indonesia akan nyari berita itu yang sesuai membias mereka. Oh, sisi ini jahat, pasti berita ini benar. Oh, sisi itu yang benar. Nah, berarti berita ini yang dukung. Tapi celakanya, kita nggak lagi mencari kebenaran. Yang kita cari adalah pembenaran dari apa yang kita percaya. Dan apa yang kita percaya bisa saja salah. Ya kan? Misalnya saya percaya kayak yang tadi, kripto tuh nggak ada fundamentalnya, jelek. Oh, pasti kita nyari semua berita yang jelek. Atau saya percaya kripto adalah masa depan umat manusia, saya hanya cari berita yang bagus-bagus saja. Nah, tapi celakanya mana yang benar ini kali ini? Nah, menurut saya sih ya, kalau kita bicara berita, kita harus mikir dulu. Kita mikir fakta yang benar-benar cold hard fact dulu. Orang invest kalau ada duit, ya kan? Yes, itu dulu. Kita nggak mikir kalau kenapa invest, tapi ada duit dulu, ada duit. Kalau orang ada duit baru invest. Nah,
umumnya itu yang bisa gerakin market big player atau small player. Big player tentunya. player, pasti. Small player kan ikut big player. Jadi sekarang kita ada dua premis. Orang invest kalau ada duit, dan yang harus ada duit harus big player. Gimana supaya big player ada duit dan mau invest di kripto? Nah, umumnya big player itu akan berani invest di sesuatu yang baru, sesuatu yang spekulatif, sesuatu yang sangat luar biasa di luar akal sehat ketika mereka ada duit dan menjanjikan, promising. Tapi gimana ya mereka ada duit? Nah, ini sekarang baru nih kita masuk ke makroekonomi. Tapi makroekonomi juga jangan berlebih-lebihan. Kita harus mikir benar-benar pragmatis. Gimana supaya orang-orang gede berduit ini punya duit untuk invest? Nah, analogi aja yang gampang. Karena kalau saya ngomongin terlalu teknikal, orang masih bingung nih, udah mulai melantur nih. Analoginya adalah, misalnya saya ini pengusaha, ya saya pengusaha, saya konglomerat. Saya mau invest, saya mau buka pabrik. Tapi gimana saya punya uang cukup cash? Anggaplah saya uang cash saya pas, jadi saya harus ke bank. Ya, saya harus ke bank. Anggaplah bankernya udah kenal saya, jadi saya udah tahu saya butuh beberapa ratus miliar untuk buka pabrik. Nah, selalu saya dikasih rate. Ini contoh aja ya, rate-nya tentu bisa beda-beda. Tapi saya gampangin aja. Anggaplah saya dikasih rate sama banker, Pak, kalau untuk Bapak mau ambil 500 miliar ke pabrik, kita kasih dengan bunga 10% tiap tahun. Ya, ini gede, tapi buat contoh aja. Saya mikir, waduh 10% per tahun. Saya pikir-pikir dulu deh. Tapi anggaplah besoknya Bank Indonesia itu ngeluarin pengumuman, oke, kita menurunkan suku bunga separuhnya. Ya nggak se-ekstrim gitu, tapi ini saya contoh. Lalu bankernya ngobrolnya saya, wah selamat Pak, rupanya dari bank sentral ini turun suku bunga. Kemarin Bapak mau ngambil uang kan dari kita pinjamkan dengan bunga yang lebih rendah, 5% kali. Terus saya mikir, belum saya 10%. Sekarang saya bisa ngambil uang dengan bunga yang 5%, lebih rendah, jauh loh gitu. Saya lebih berani kalau saya mau buka pabrik. Tapi kalau misalnya dibalik, misalnya bankernya nelfon saya, wah maaf Pak, Bank Sentral baru saja ngenaikin suku bunganya jadi 20%. Ini contoh, nggak segila itu, tapi ini kan ekstrim. Saya juga langsung panik. Waduh, kalau saya sekarang ngambil lebih susah lagi, saya harus bayar lagi. Jadi nggak mau buka pabrik. Saya tunggu dulu lah, saya pegang cash dulu. Analogi kurang lebih gitu. Jadi balik lagi ya, cek lagi. Yes, kenapa? Bank Sentral. Bank Sentral sini biasanya kita ngacu, kalau di Indonesia Bank Indonesia. Tapi kalau di seluruh dunia, mereka ngelihat The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Karena ya memang big player in global itu kebanyakan dari Amerika Serikat. Nah, kayak umumnya semua orang, nggak cuma kita, tapi seluruh dunia ngelihat The Fed ini mau kemana sih? The Fed ini bakal optimis atau pesimis? Bakal dovish apa hawkish? Suku bunga mau dinaikin atau diturunin? Biasanya dari situ udah baca appetite market tuh mau kemana. Yang lain-lain itu kebanyakan noise. Misalnya Trump perang tarif, Trump perang tarif pasti ngurangkan market di volatil banget. Tapi perhatiin, volatilitas itu biasanya berhenti pada satu titik. Nggak bilang Trump perang tarif, Bitcoin bakal turun ke 0. Saya bilang, enggak. Bener loh, ada yang waktu nakut-nakutin. Waduh Pak, Trump perang tarif habis deh kita, nggak bisa lagi invest Bitcoin. Berapa bulan kemudian Bitcoin mau tambah itu. Waduh. Iya. Tapi fenomenanya sekarang gitu ya bro ya. Sekarang Bitcoin dan emas itu ya berlomba-lomba untuk mencapai all time high-nya terus gitu kan. Sementara kayak yang lainnya, aset yang lainnya sorry to say gitu kan, sideways gitu kan. Dan bahkan ada juga yang turun gitu kan Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, kalau misalnya kita perhatikan Pak ya dengan kondisi geopolitik sekarang nih Pak, kira-kira apa yang kita harus lakukan dengan duit kita Pak? Apakah kita harus invest ke Bitcoin? Apakah kita harus invest ke emas? Apakah kita harus invest ke altcoin, saham dan sebagainya? Menurut Bapak gimana Pak? Well, pertama, kalau ini kita bicara berarti orang-orang awam ya. Orang-orang awam Pak. Yang pertama pastiin kalian nggak berutang ya. Oh iya. Jadi pasti. kalian harus bayar utang dulu. Jadi jangan bilang saya mau ambil pinjol buat invest kripto. Jangan itu. tapi sebenarnya itu ada triknya. Saya juga lakuin pernah, cuma ada triknya. Nah, itu trik yang lebih. Oh yang Bapak cerita ke aku itu ya? Nanti mungkin next episode ya. Ini kelewatan tuh mikir jalan itu. Yang pertama harus lunasin dulu small time. Dan yang kedua pastiin uangnya cukup buat hidup. Ya, hidup itu bukan cuma kalian, tapi juga tanggungan. Mau itu keluarga, istri, anak, mungkin orang tua, saya nggak tahu. Itu harus sudah cukup. Jadi no utang, tanggungan udah aman, silakan invest. Kalau sudah invest, yang paling mudah itu untuk pemula banget, invest rutin. Misalnya setiap gajian sebulan sekali, sisihkan lah untuk invest. Mau invest kripto, beli Bitcoin, selesai. Nah, kalau sudah ada disiplin di situ, baru mikirin metode yang lebih rumit. Misalnya saya mau nunggu pas ada koreksi, saya mau baca chart, kalau ada koreksi sekian masuk.
kebanyakan orang tuh saya perhatiin terbalik ya. Jadi mereka baru bisa sedikit baca chart, mikir saya hanya mau masuk invest kalau udah koreksi sekian. Ngomongnya tuh gampang, tapi tiap kali ada koreksi selalu tuh ketika beritanya kan jelek, malah jadi ketakutan. Aduh, kenapa berita gini, saya nggak mau masuk lah. Saya ingat berita itu pembenaran, bukan kebenaran. Kalau marketnya lagi jelek, beritanya pasti jelek-jelek. Kalau marketnya bagus, beritanya bagus-bagus semua. Nah, kayak kita tuh harus balik lagi mikir, berita ini objektif gak? Atau ini cuma sekedar pembenaran dari kondisi harga yang sekarang? Kebanyakan orang tuh nggak mau kebenaran, mereka hanya mau pembenaran, justifikasi gitu. Jadi kalau minta dibalik, yang paling mudah, bener, invest aja rutin. Tiap kali gajian sisihkan, setelah keuangan aman ya, setelah keuangan stabil. Dollar cost averaging lah ya, Yes, Pak ya. dollar cost averaging istilahnya. Itu paling mudah kok, serius. Nggak usah dipikirin lagi. Mau harganya tinggi, mau harga rendah, masuk, hajar, selesai. Dan Kalau itu udah disiplin, baru situ ya udah. Saya mau pakai analisis teknikal, kayak saya mau pakai order flow, kayak bandarmologi, apalah itu susah kalian. Tapi yang pertama disiplinnya dulu, saudara. Oh ya, tadi kita sempat highlight juga soal Dior, do your own research kan. Nah mungkin kalau sekarang itu kan market lagi bullish-bullishnya. Terus banyak juga influencer kripto dan segala macam yang kayaknya kebanyakan pemula itu ikutin apa yang dibilang influencer kripto. Terus juga mungkin ada juga, let's say Elon Musk nge-tweet soal apa gitu, terus pumping dan segala macam. Menurut Bapak lebih percaya yang mana tuh? Saya selalu lebih percaya sama technical saya sendiri sih ya. Oke. Tapi bukan berarti saya bilang tweet Elon Musk tuh nggak ada gunanya ya. Justru ada gunanya, saya makanya gerak. Cuma kalau ditanya saya lebih percaya mana ya, saya percaya yang saya lakuin sendiri, saya lakuin sendiri, dan saya konsisten. Ini yang penting, saya konsisten. Coba perhatiin, dari awal tahun apa saya pernah ubah target saya? Saya selalu bilang target saya paling keras 150.000. Yes. Kalau lebih tinggi antara 250 sampai 400. Dari awal tahun pernah ada perubahan? Nggak ada. Padahal semua orang sudah minta saya, pas itu tuh jeblok di bawah 100.000, bilang jangan 150.000 lah, ketinggian targetnya. Nah sekarang ke 120. Terus minta diubah, Pak sekarang kerendahan target, naikin dong. Karena opini tergantung kondisi market. Iya. Kalau lagi bullish, masa kerendahan segitu doang gitu kan. Tapi kalau lagi bearish, ketinggian gitu kan. Jadi dari situ sebenarnya udah baca, mental tekan investor tuh sebenarnya nggak stabil ya. Iya. Memang waktu saya ngobrol sama Radit, kuncinya dibilang itu edukasi dan segala macam. Saya setuju. Tapi sebenarnya mentalnya juga harus bentuk sih, dan sayangnya mental ini nggak bisa kita edukasi dari luar. Itu harus beneran dari orangnya sendiri mau apa nggak mindsetnya. Kayak saya bilang tadi, apakah 10.000 jam berlatih bikin kamu jago? Ya enggak, kalau 10.000 jam jadi orang bego. 10.000 jam kamu harus beneran belajar, lalu ada feedback, improve. Improve-nya ini harus improve beneran, bukan improve yang setahu saya ini udah improve. No. Kalau kamu cuma mikirnya doang itu improve tapi nggak improve, kamu nggak improve. Kamu punya 10.000 jam wasting time jadi orang bego. Pak, udah nggak kerasa nih, kita udah lama banget yang ngobrol Iya, ya. ngobrol. Udah panjang banget lah ngobrol kita, Pak. Ngalor ngidul. Untuk closingan, Pak, kira-kira ada nggak, Pak, beberapa kalimat atau kata-kata penutup, Pak, untuk teman-teman kita, SkyMatch kita ini, Pak, dalam memulai investasi kripto gitu, Pak, atau trading kripto? Silakan, Pak. Jadi gini ya, kalau kita mau invest, saya bilang sih, kalau untuk yang pertama, sebaiknya targetnya itu jangan terlalu berlebihan. Pikir, saya akan jadi the next Warren Buffett, saya akan jadi the next Lo Keng Hong, atau yang bilang, saya akan jadi the next Timothy Ronald, ada juga yang ngomong gitu. Mereka itu udah ada jalannya. Kita ini ada di jalan kita sendiri, ya, jalan kita sendiri, dan memang itu kita harus terus improve ya. Gaya invest saya dengan gaya invest saya 10 tahun yang lalu, ya pasti beda. 10 tahun dari sekarang ya mungkin udah beda lagi, tapi harus lebih baik, harus lebih baik. Betul. Dan nggak usah lah membanding-bandingkan return kita dan return orang lain seperti apa. Kebanyakan orang tuh bandingin return tuh nggak fair kok. Mereka cuma ngasih tahu cuan, tapi kalau loss gitu. Nah, saya ngelihat sih kalau investasi kripto potensial tetap ada. Saya orang industri kripto, ya jelas saya optimis. Kalau saya nggak percaya kripto, saya nggak bakal kerja di kripto. Saya percaya kripto ini akan terus tumbuh. Bitcoin akan terus tumbuh, tapi jalannya nggak akan mulus. Jadi kalau kawan-kawan SkyMatch ini ketakutan saat kripto, jangan terlalu pikirin. Nikmatin aja journey-nya, dan percaya kalau kripto ini akan jadi bagian dari investasi peserta. Itu aja. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Yo, iya. Gimana, Bro Michael? Aman? Everything Yes. Everything good? Iya. Good. Oke. Oke, makasih Pak.
Oh ya, buat teman-teman SkyMatch, jangan lupa download aplikasi SKI di App Store, Play Store, dan Huawei Store. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.